dan kesehatan sehingga dapat menghadiri walaupun secara online kegiatan pelatihan desain grafis pada hari yang berbahagia ini. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara pelatihan desain grafis. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Syam, speaker pelatihan desain grafis kali ini yang sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada teman-teman peserta pelatihan desain grafis yang sangat berbahagia pada hari yang berbahagia ini juga. Mungkin sedikit berbicara terkait Canva yang menjadi salah satu, bukan salah satu, tepatnya menjadi alat utama atau aplikasi utama dalam pelatihan desain grafis kali ini. Saya rasa dalam penggunaan Canva ini cukup mudah ya teman-teman ya dibandingkan dengan penggunaan aplikasi sejenisnya, misalnya Photoshop dan CorelDRAW. Lebih mudah dalam mengoperasikannya daripada menggunakan CorelDRAW ataupun Photoshop. Dan tentunya juga cukup mudah untuk diakses tanpa perlu menginstal aplikasi, hanya cukup membuka websitenya saja melalui Google Chrome atau mungkin browser-browser yang lainnya, cukup mudah untuk diakses. Ditambah lagi di Canva itu sudah ada template-template yang disediakan. Jadi kita tinggal menggunakannya saja, tinggal mengedit-edit saja gitu kan. Jadi sangat mudah untuk menggunakannya dan juga mengoperasikannya dan juga untuk mengaksesnya sangat mudah. Dan saya rasa tidak sedikit orang yang memilih Canva sebagai alternatif atau aplikasi desain grafis utama dalam hal desain ataupun editing. Oleh karena itu, silakan nanti teman-teman bisa gali sedalam-dalamnya dari ilmu ataupun apa yang disampaikan oleh Mas Syam, karena beliau ini sangat luar biasa. Maka dari itu jangan disia-siakan ya teman-teman kesempatan pada siang hari ini. Silakan teman-teman nanti manfaatkan sebaik mungkin sehingga mendapatkan manfaat dari pelatihan kali ini. Yang mungkin semulanya belum cukup mengenal atau mungkin belum cukup mahir menggunakan Canva menjadi lebih mahir. Lalu yang sudah mahir menjadi lebih mahir juga tentunya. Mungkin seperti itu saja teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kurangnya dalam kegiatan kali ini. Dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Begitu saja dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan desain grafis ini dengan khidmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zaldi atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan CV. Baik, saya akan bacakan CV singkat ya. Saudara Syamas Pinastika Sarbini bekerja di PT Yasunoli Abadi Utama sebagai Digital Marketing Manager sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga saat ini. Sebelumnya ini, beliau pernah bekerja di PT APB Agency sebagai Digital Marketing pada tahun 2016 dan di Institut Sitami Digital Akademik staf pada bulan Februari 2017 sampai dengan Oktober 2018. Saudara Syamas juga telah menamatkan pendidikan diplomanya di Politeknik LP3I dengan jurusan Hubungan Masyarakat, gelar sarjana di Universitas Esa Unggul dengan jurusan Komunikasi Pemasaran, dan gelar Magister di STIMA IMMI dengan jurusan Magister Manajemen Pengelolaan Pemasaran. Saudara ini juga bergabung di beberapa komunitas, di antaranya adalah Komunitas Mikroblog Indonesia, Komunitas NPT Indonesia, dan Duta Perdamaian Siber Indonesia. Nah, ini udah ada Kak Syamas nih. Halo Kak. Halo semuanya, selamat siang. Siang Kak, lagi sibuk apa nih Kak kira-kira?
belakangan ini lagi banyak ini ya karena NFT baru datang ke Indonesia gitu ya. Maksudnya baru mulai booming lagi ya. Sebenarnya dari awal tahun terus kemudian hype terus. Nah, belakangan ini lagi sibuk coba sharing seputar NFT. Jadi level up lagi deh. Kita udah jago desainnya pakai Canva. Nah, sayang nih kalau kita nggak menghasilkan income dari sana. Nah, salah satunya dari NFT. Mungkin nanti di sesi tanya jawab kita boleh cerita-cerita sedikit deh. Wah, keren banget nih, Kak. Pasti teman-teman juga udah nggak sabar nih, para peserta kita kan. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu aja, nih, Kak, saya persilahkan. Silahkan, Oke, Kak. terima kasih. Saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke, Kak. Apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Ya, saya ucapin buat terima kasih banyak, terutama buat panitia yang bekerja keras pastinya buat melancarkan acara ini, akhirnya berjalan dengan lancar dan sukses. Juga kepada teman-teman nih, sekitar berapa nih sekarang? 97 orang ya, 97 orang teman-teman yang di sini hadir di sini ya siang-siang, weekend, hari Sabtu. Tapi teman-teman memutuskan untuk duduk sama-sama di sini ya, kita belajar bareng-bareng, kita upgrade skill kita. Itu teman-teman adalah teman-teman pilihan. Kenapa saya bilang teman-teman pilihan? Karena banyak banget orang yang pengen belajar seperti teman-teman tapi nggak punya kesempatan. Ya mungkin informasinya terlewat atau mungkin nggak bisa join ya karena ada aktivitas lain. Ada juga orang yang sebenarnya kepengen tapi bingung gitu ya, pengen join tapi nggak bisa ataupun apa gitu ya. Nah makanya itu teman-teman merupakan teman-teman pilihan. Kalau teman-teman tidak memanfaatkannya, nah sayang banget gitu ya. Jadi teman-teman saya harapin santai aja ya, nggak usah tegang-tegang, santai aja karena bukan kuliah online. Jadi santai, duduknya yang relax boleh, tapi dengan catatan ya, dengan catatan membawa notes ya atau catatan juga teman-teman, karena bakal ada banyak insight-insight yang bisa teman-teman catat ya, sesuai dengan pengalaman saya sharingkan semua di sini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Be creative with limits without limits through Canva design. Temanya bagus banget teman-teman. Nanti kita akan level up ya semua yang berbau tentang desain. Jadi nggak cuma Canva aja, tapi desain juga kita akan level up. Penggunaan Canva-nya pun kita akan level up. Perkenalkan lagi, saya mungkin boleh mengenalkan diri sedikit. Nama saya Syamas P. Syarbini, saya seorang Canva kreator ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan sering lihat di Canva itu ada tema-tema atau template-template yang bertemakan Hari Besar Nasional Indonesia, yaitu saya dan teman-teman saya yang membuatnya gitu. Jadi kita bikin kerjasama nih. Misalkan contohnya nanti mau Hari Ibu nih, nah ini kita lagi bikin Hari Ibu. Terus Natal, Tahun Baru, terus kemudian nanti Tahun Baru Cina, terus kemudian juga bulan puasa gitu. Kita udah mulai nih, kita udah mulai prepare dari sekarang. Biar teman-teman bisa pakai semuanya. Saya tinggal di planet Bekasi, mungkin di sini teman-teman ada yang domisilinya dari planet Bekasi, ya, atau orang tua atau saudaranya ada, boleh diketik di chat kalaupun ada. Ya, kata orang-orang planet Bekasi ini jaraknya sama matahari cukup dekat, ya, jadi suhunya itu cukup tinggi ya teman-teman ya, jadi cukup panas di sini. Yang bisa jawab hanya warga planet Bekasi aja nih teman-teman. Oke, saya mau kenalin lagi lebih dalam teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, Masya mah emang desainnya bagus, emang dia pendidikannya desain kali, anak desain kali gitu. Enggak teman-teman, tenang aja. Jadi saya ini juga seperti mungkin aja teman-teman di sini ya, yang berlatar belakangnya bukan jurusan desain atau bukan jurusan DKV multimedia gitu. Saya D3-nya Public Relation ya, hubungan masyarakat. S1-nya Marketing Communication, S2-nya Manajemen Marketing. Jadi semuanya lebih ke strategis ya, semua strategis. Sementara desain itu harus ke design thinking dan juga di hal teknis. Nah, itu dia perbedaannya. Saya juga aktif di organisasi ya, di IMBC, Indonesia Microblog Community, IDNFT Artist, terus kemudian juga mentor di kelas desain klinik Canva. Saya mau cerita sedikit teman-teman, semoga ini jadi motivasi buat teman-teman ya. Saya mau throwback ke tahun 2016 saat saya bercita-cita jadi penulis. Ya, mungkin sekarang udah sedikit ya orang yang cita-citanya jadi penulis. Kalau dulu banyak. Kalau sekarang mau jadi apa? Jadi YouTuber
jadi content creator gitu ya. Kalau dulu zaman-zaman awal-awal 2013 ya, 2013 sampai 16 itu masih orang jadi penulis masih diidam-idamkan. Kenapa? Karena waktu itu zaman besar-besarnya zaman Raditya Dika ya. Raditya Dika, Andre Hirata, terus kemudian juga Arif Muhammad. Ya, itu awal-awalnya mereka membuat buku, menulis buku dan menginspirasi banyak orang. Di situ saya juga sama teman-teman, saya juga berpikiran pengen jadi penulis buku. Dan akhirnya belajar sana sini, long story short, akhirnya saya bisa menghasilkan 2 buku masuk ke toko buku. Cuma permasalahannya tidak semanis mereka teman-teman ya, bikin buku terus langsung publish, langsung banyak yang beli. Buku saya karena memang nggak terkenal dan juga strategi promosinya kurang, nah buku saya nggak kejual sampai bestseller gitu ya, penjualannya biasa aja. Nah di situ saya belajar, oh ternyata kemampuan skill kita nggak bisa nih kalau buat nulis doang gitu ya. Jadi kemampuan copywriting saya, storytelling saya itu nggak bisa gitu ya kalau cuman itu doang. Harus dicampur dengan apa? Dengan visual. Karena semua strategi promosi ya, semua hal yang berbau promosi itu membutuhkan visual juga. Jadi nggak cuma teks teman-teman. Dari situlah langsung saya tergugah ya. Langsung saya tergugah, terus kemudian wah, kayaknya harus nih saya belajar. Tapi laptop saya kentang. Mungkin di sini teman-teman ada ya yang laptopnya kentang pengen belajar tapi laptopnya kentang. Nah, di situ saya juga ngalamin bingung ya. Jadi kayak hati ini padahal pengen ya, hati pengen belajar desain, tetapi fasilitasnya nggak ada. Waduh, gimana ya? Oke, saya banyak-banyak baca artikel ya. Kalau dulu kan YouTube belum terlalu banyak kontennya, terus kemudian lebih banyak ke artikel, waktu itu masih ke blog-blog gitu ya, baca-baca. Ternyata selama kita masih belum bisa nih teknisnya, tapi kita bisa melatih taste dulu teman-teman. Nah ini yang nggak banyak diajarin. Teman-teman boleh catat. Karena setiap teman-teman belajar ya dunia desain apa segala macam, yang nggak diajarin adalah taste-nya ya, taste. Penilaian kita saat melihat sebuah desain. Gitu. Mungkin kalau kita jarang melihat desain yang bagus, tes kita segitu-gitu aja teman-teman ya. Tes kita biasa aja. Tapi ketika kita sering melihat desain yang bagus, sering kita latih, sering kita analisa, oh kok warnanya ini ya dipakainya, kok dia naruhnya di sini ya, kenapa teksnya pakai ini ya. Nah itu udah mulai melatih nih, sudah mulai merangsang dari tes kita teman-teman. Nah dari situ kita latih terus tes. Nah, dari situ kita latih terus tes kita ya, kita latih terus tes kita. Kalau saya waktu dulu di konten media sosial, kalau ada ini ya, iklan ads ya kan, ads kan suka ada kreatif ya desainnya. Saya suka screenshot ya, terus kemudian saya coba adaptasiin. Terus kemudian juga di jalan-jalan kalau ada banner-banner yang bagus, saya suka fotoin, saya coba adaptasi, saya analisa. Nah, contohnya kayak gini. Ngelihat desain yang bagus-bagus, pokoknya yang unik-unik. Ini kenapa dia pakai bajunya ini ya, terus mobilnya kenapa warnanya ini ya. Jadi itu dibedah, mulai dibedah teman-teman. Gitu, di imajinasi kita aja dulu. Gitu, ini kenapa campuran warnanya ini merah, sini biru ya, gitu ya. Nah itu mulai dibedah. Terus, oh ini kok acaranya bagus kelihatannya karena di sini misalkan artisnya atau pembicaranya, terus kemudian tanggal dan lain-lainnya dikombinasikan seperti ini. Kok bisa ya, gitu. Jadi itu mulai melatih taste kita. Nah, sampailah akhirnya di 2017 ketemu sama Canva. Nah, ini kayak pas banget teman-teman. Gitu ya. Pas banget. Jadi ketika saya lagi ngelatih tes saya, terus kemudian gabung sama organisasi. Nah, ini pentingnya nih. Teman-teman beruntung banget udah join organisasi. Jadinya pasti banyak ilmu dan insight yang teman-teman bisa ambil. Saya juga dapat Canva karena join organisasi waktu itu. Dikenalin organisasi itu pakainya Canva. Loh, ini mukjizat banget ya, nggak perlu diinstal, gratis, kita udah bisa bikin desain dari situ. Ya, walaupun fitur-fiturnya dulu nggak secanggih sekarang. Nah dari situlah mulai saya perdalam, makin getol lah ya, makin semangat untuk memperdalam dunia desain tahun 2017. Dari tahun 2017 itu hampir setiap hari ya, mungkin kecuali Sabtu dan Minggu itu nggak buka Canva. Jadi Senin sampai Jumat buka Canva terus, Buat apa? Buat keperluan kuliah, buat keperluan magang. Waktu itu saya masih magang. Terus sampai saya bekerja itu saya pakai Canva juga. Itu jadi benar-benar berdampak lah ya buat bagi saya sendiri. Gitu pada waktu itu. Nah terus mungkin teman-teman nanya nih yang belum tahu Canva itu apa sih? Atau mungkin teman-temannya lagi yang lain nanyain, emang Canva itu apa sih? Kamu kalau desain pakai Canva ya? Canva itu apa sih? Nah, teman-teman bisa jawab langsung jawaban dari Wikipedia aja.
Canva itu platform desain grafis, teman-teman. Ya, kata Wikipedia bilang kredibel. Nah, Wikipedia ini bilang platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, ya, seperti presentasi, poster, dan dokumen visual lainnya. Yang pertama disebutkan adalah grafis media sosial. Memang powerful Canva itu di media sosialnya ya, teman-teman ya. Di media sosialnya. Jadi kalau misalkan mau bikin Facebook, Instagram, itu memang bagus banget. Powerful banget si Canva ini. Nah, teman-teman, apalagi kita membuat poster, ya, membuat poster itu juga bisa. Nah, mungkin timbul pertanyaan, Mas, ketika kita mau cetak, itu hasilnya pecah apa enggak? Kalau misalkan kita sudah meset ukurannya dengan pas, itu nggak akan pecah, teman-teman. Apalagi kita save as, ya, downloadnya, hasil downloadnya adalah save as PDF, ya, PDF print. Nah, itu nggak akan pecah, teman-teman. Sudah dicoba beberapa kali dan teman-teman saya udah coba. Di Instagram saya ada di highlight judulnya cetak desain, judul highlightnya. Teman-teman bisa lihat itu beberapa bukti teman-teman ataupun followers saya yang ngasih tahu bahwa saya desain di Canva dan dicetak hasilnya nggak pecah. Nah, mungkin teman-teman nanya lagi, emang selain itu bisa buat apa lagi, Mas? Gitu ya. Banyak banget ya. Ini yang hasil-hasil dari Canva juga bisa dibilang, teman-teman. Ini pertama, jadi semacam kayak promosi ataupun infografis itu juga bisa ya, data-data ataupun informasi-informasi. Terus kemudian dicetak kartu nama, terus kemudian ID card ya, mungkin kalau misalkan koperasinya ada ID card tersendiri itu bisa juga gitu. Terus kemudian dan poster-poster promosi produk itu bisa juga. Kita masuk ke tools-nya ya. Kalau buat teman-teman yang udah tahu, mungkin sekedar refresh aja, tapi mohon tetap fokus teman-teman, karena saya akan sharingkan tools-tools yang biasa saya gunakan dan juga trik-triknya. Itu mungkin aja dapat insight baru dari trik-trik yang saya berikan. Jadi kalau misalkan saya bikin konten setiap harinya atau bikin desain untuk klien-klien, itu biasanya saya melakukan trik-trik ini dan saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa diterapkan ya nanti. Pertama, template. Ya udah pastiin. Ini paling terkenal di Canva ya, template ya. Ini template ini adalah yang paling banyak orang gunakan, tapi biasanya nggak dirubah. Nah, saran saya pakai template, tapi harus kita rubah, teman-teman. Kita modifikasi, itu ya. Akan lebih bagus, akan lebih baik kalau kita modifikasi tadi. Jadi desain kita terlihat lebih genuine, ya, terlihat lebih ciri khas lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan template-nya itu nggak dimodifikasi, nanti desain kita atau konten kita kelihatannya seperti pasaran, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian unggahan di sini biasa ya, teman-teman, ada foto, video, terus kemudian juga audio. Nah, ini semua tiga-tiganya bisa dimasukin. Kalau buat video itu paling lama saya belum pernah coba, tapi paling besar saya pernah coba 15 menit. Itu pun ketika di-download udah lama banget ya, 15 menit. Jadi video ini sebenarnya buat Canva video-video sederhana aja, video-video transisi gitu, biar ada animasi-animasi singkatnya gitu. Terus berikutnya adalah teks. Nah, teks di sini juga penting ya, teman-teman, tulisan-tulisan. Nanti saya akan coba sharingkan font-font yang bisa untuk dikombinasikan, teman-teman. Elemen juga sama. Nah, ini elemen video dan foto itu sama-sama jadi solusi tersendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kalau waktu dulu kita desain di software yang lain, kita harus cari elemen di luar sana. Bener nggak, teman-teman? Ya, kita desain di aplikasi yang lain deh pokoknya ya. Tapi kita harus cari lagi nih kalau mau nambahin elemen, nambahin icon ataupun ilustrasi di Google ya, nambahin foto carinya dari Google dulu gitu ya, ataupun nambah video carinya juga dari Google. Nah, elemen di Canva ini jadi satu solusi karena kita nggak perlu cari-cari lagi di Google. Karena kalau di Google kita takut ya, kadang copyright-nya itu misalkan boleh digunakan apa nggak boleh, ataukah hanya untuk personal use ataupun komersial use. Kalau di Canva itu sudah bisa untuk personal dan komersial use, jadi udah aman teman-teman kita pakainya. Nah, ini foto dan video juga sama ya. Foto dan video di Canva kita bisa gunakan untuk keperluan bisnis kita, untuk keperluan usaha ataupun organisasi ya, baik kampus ataupun nanti pekerjaan itu juga bisa. Plugin. Nah, mungkin banyak yang nggak membahas tentang plugin ya. Plugin Canva maksudnya plugin adalah
software ataupun website yang bekerja sama dengan Canva. Nah, di sini nanti saya unboxing, nanti saya akan share sama teman-teman Canva bisa lebih apa aja gitu ya dengan tools plugin ini, teman-teman. Jadi kita unboxing bareng-bareng, semoga waktunya masih cukup ya, karena setelah unboxing masih ada materi lagi. Teman-teman boleh simak dulu ya, teman-teman boleh simak yang unboxing ini karena ini beberapa tips singkat saat saya menggunakan Canva untuk membuat konten. Pertama kita unboxing di sini ya, ada template. Nah, template di sini teman-teman, saya biasanya ketika ini nggak scroll gini aja, tapi saya langsung cari keywordnya. Contohnya kita mau cari tentang sekolah, langsung muncul yang bertema sekolah. Nah, seperti ini contohnya, ini school admission, gitu. Jadi langsung bertema, gitu ya. Misalkan carinya yang tentang health, gitu, tentang kesehatan. Nah, muncul yang kesehatan gitu. Jadi kita lebih fokus gitu, teman-teman. Nah, lalu ini untuk template. Kemudian elemen. Nah, ini elemen jadi penting, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Elemen kadang-kadang kita suka kebingungan dalam nentuin satu keyword ya teman-teman ya, keywordnya buat cari yang bagus tuh apa gitu ya, kita mau bikin poster, mau bikin acara dengan tema tertentu yang bagus untuk apa. Nah, kita ambil dulu satu keyword yang umum, contohnya kita mau bikin apa nih, hari ibu deh ya, contohnya tentang hari ibu nih, ada lomba poster tentang hari ibu nih. Nah, kita ketik aja dulu mom atau ibu, boleh lah ya, karena di Canva bisa bahasa Indonesia juga. Mom, kita cari yang gratis. Nih, kita cari yang gratis ya, dapat satu. Nah, setelah kita yang dapat yang gratis satu, mau diperhatiin dulu nih teman-teman, kalau misalkan ada tab-tab yang ini yang belum tertutup, boleh ditutup dulu. Nah, teman-teman bisa lihat information di sini. Information, ya, ada information. Nah, teman-teman, di sini ada keyword-keyword banyak yang nempel dalam si ilustrasi ini, elemen ini. Nah, keyword-keyword ini akan relate dengan apa yang kita cari. Nah, contohnya di sini ada mom, terus ada hari ibu ya, udah ada hari ibu lagi. Ini pasti kreator Indonesia yang bikin, itu ya. Nah, coba kita klik hari ibunya, otomatis muncul lagi di sini. Nah, padahal kita nggak kepikiran ya. Tuh, Happy Mother Day. Bisa diganti warnanya. Padahal tadinya kita nggak kepikiran, tapi gara-gara kita ngelihat dari situ, dari information, kita jadi dapat. Ya, cukup diklik aja teman-teman. Dan kita bisa cari lagi yang gratis-gratis. Ini ada rekomendasi ajaib, ada lagi yang gratis-gratis. Warnanya bisa dirubah, teman-teman. Nah, itu yang saya berguna banget ya buat saya. Jadi ketika saya cari sebuah elemen nyambung terus. Ya, yang ini masih kurang, klik lagi information, terus kemudian klik lagi di sini. Ada tulisan apa lagi nih? Misalkan type, ada typography. Nah, klik typography. Ada apa lagi gitu. Jadi terus menyambung terus biar nggak habis-habis deh ide kita. Kurang lebih itu teman-teman buat elemen. Kalau unggahan seperti biasa ya, mungkin teman-teman tahu unggahan gambar ada, terus juga ada video, ada juga audio ya. Audio tinggal diklik aja, nanti dia nempel di setiap slide atau di setiap konten. Ya, contohnya gini. Nah, dia akan nempel di sini. Dia nempel selama ada kontennya, selama ada slide-nya dia akan nempel terus. Terus kemudian di sini ada foto. Foto juga gitu sama teman-teman. Misalkan nyarinya tentang hari ibu, ya, hari ibu. Nah, kita pilih salah satu, mungkin yang ini. Nah, dia juga akan ada information-nya. Akan ada information-nya. Nah, dia akan muncul lagi keyword-keyword yang bisa kita klik yang lainnya, itu teman-teman. Dan bagusnya foto di Canva itu ketika diperbesar, dia nggak pecah, teman-teman. Nah, dia nggak pecah. Terus kemudian kita ke teks. Nah, teks juga di sini berbagai macam ya, ada berbagai macam fungsi. Ada yang neon juga, neon seperti ini. Kita tambahkan teks dulu. Yang ini saya hapus dulu mungkin. Nah, saya ketik misalkan hari ibu, ya, hari ibu. Tuh. Nah, kita bisa memberikan efek-efek tertentu ya. Nah, di sini klik teksnya dulu, harus klik teksnya dulu, nanti kita klik efek. Ini bisa di Canva gratis ya, Canva gratis ataupun Canva Pro bisa, gitu, nggak mesti harus Canva Pro. Nah, teman-teman di sini ada banyak efek-efek yang bisa kita gunakan. Nah, saran saya ketika teman-teman pilih yang ini nih,
Yang ini yang nyala ya, ini nyala seperti neon. Kalau nyala seperti neon kan bagusnya warnanya kuning ya, atau warna-warna RGB gitu ya. Nah, misalkan warna kuning ini, dia akan jelek, dia nggak bagus kalau backgroundnya itu terang. Kalau backgroundnya gelap, dia akan bagus teman-teman. Nah, contohnya gitu. Dia sinarnya akan naik gitu ya, apalagi kita tambahin lagi. Nah, dia akan makin bersinar. Kalau ke sini dia akan redup, sini akan makin bersinar. Seperti itu teman-teman, buat teks. Nah, yang plugin, Mas, yang plugin tadi apa? Yang plugin ini teman-teman kalau di laptop scroll sampai bawah, nanti ketemu lainnya. Ya, kalau di laptop. Kalau di handphone itu ada di pojok kanan bawah. Ada tulisan .3 lainnya. Nah, ini dia plugin-plugin yang bekerja sama dengan Canva. Contohnya Pexel dan Pixabay. Ini 2 situs penyedia foto gratis. Ya, kalau teman-teman kesulitan nyari foto bagus-bagus di Canva, teman-teman langsung buka aja Pexel dan Pixabay. Karena yang ini isinya foto-foto gratis semua. Terus kemudian ada emoji ya, bisa kasih emoticon, bikin barcode ya. Kalau misalkan mungkin ada pendaftaran atau apa ya yang dibutuhkan, pakai barcode, tinggal masukin aja linknya, mau diarahin kemana. Misalnya ke Peduli Lindungi contohnya, itu bisa juga. Terus kemudian ada Google Map ya, tinggal masukin aja Google Map tujuannya kemana, misalkan ada tertentu, atau ke lokasi pernikahan ya, lokasi wisuda, lokasi acara, itu bisa juga. Ya, jadi habis ini langsung buka jasa desain undangan pernikahan ya teman-teman ya. Oke, ya pernikahan kan udah web map udah ada, barcode udah lengkap ya, foto ini udah ada semua gitu. Nah ini bisa juga nyambung ke yang lain dan bisa buat coret-coret juga sekarang ya pakai yang ini. Jadi kayak masang-masang stabilo itu atau nah gitu, stabilo atau kayak spidol lah kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau sudah selesai udah nggak bisa dirubah, dia jadinya jadi kayak satu elemen tersendiri gitu. Itu teman-teman pluginnya, nanti teman-teman bisa manfaatin lagi deh. Untuk unboxingnya seperti itu. Semoga masih semangat teman-teman, kita lanjut lagi materinya sedikit lagi. Semoga masih cukup waktunya ya. Saya mau nanya dulu sama teman-teman, di sini ada nggak yang ngerasain desain udah berjam-jam, hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi? Coba ketik saya di kolom chat ya. Desain berjam-jam, hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi. Kok kayaknya ada yang ngerasa kurang gitu ya. Udah begadang ya, udah sampai malam bikinnya, pas udah jadi kok kayak kurang tapi masih bingung apa yang kurangnya ya. Mungkin ada yang ngerasain, coba bilang saya gitu ya. Ketik saya, waduh banyak banget. Baru saya buka nih chat ya, saya, wah luar biasa. Saya desain 3 jam, akhirnya dihapus. Aduh, ini namanya berdarah nggak sakit ya kayak. Desain 3 jam akhirnya dihapus. Waduh, saya hadir. Aduh, oke teman-teman ya. Saya mengalami itu, makanya saya nggak mau teman-teman juga ngalamin itu terus-terusan ya. Saya kasih tipsnya teman-teman. Ini tips yang saya gunakan dan akhirnya saya lumayan lah ya, desainnya nggak berjam-jam ya, mungkin 1 sampai 1,5 jam udah cukup dan hasilnya juga sudah mendekati ekspektasi. Memang kalau mau sesuai ekspektasi kita jadi nggak puas terus ya, tapi kalau sudah mendekati ekspektasi jadi lumayan lah. Desain saya nggak langsung bagus teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini desain saya nggak langsung bagus sebelumnya, jadi saya harus kasih tahu dulu sama teman-teman. Saya juga belajar nih kayak gini nih. Ini mepet-mepet banget gitu ya tulisannya. Ini juga monoton sekali. Ini juga cuma template, model template. Saya rubah teks-teksnya. Ini desain saya waktu 2017 teman-teman. Nah dari situ saya belajar. Ada namanya prinsip dasar desain teman-teman. Ya, mungkin kalau yang pernah kuliah di kafe atau pernah ambil jurusan atau mungkin pernah belajar sedikit, mungkin udah pernah dengar deh prinsip dasar desain. Nah, di sini saya coba sharingin dulu ya yang penting-penting yang setidaknya teman-teman bisa paham dan bisa aplikasikan gitu ya. Kalau teman-teman penasaran, sumbernya ada di bagian bawah ini, nanti teman-teman bisa cari lagi ya, bisa pelajari lagi prinsip dasar desainnya. Yang pertama ada balance, seperti namanya balance adalah keseimbangan. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara teks, foto, dan juga elemen-elemen visual lainnya. Nah, contohnya di sini teman-teman. Balance-nya ini balance ada 2, mohon maaf, boleh dicatat. Balance simetris dan balance asimetris. Ya. Mas, apa bedanya simetris sama asimetris? Kita langsung lihat aja nih, teman-teman. Yang ini lurus ke bawah ya, enak. Lurus ke bawah. Lurus ke bawah.
Ini juga sama lurus ke bawah bacanya. Ini juga sama lurus ke bawah. Ini dia namanya balance asimetris. Ya, dia mengurutkan, desainernya mengurutkan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Seperti itu. Jadi gampang banget. Ketika kita langsung dapat nih, misalkan ditugasin, Syam, kamu jadi tugas panitia, kamu jadi bagian desain. Oke, langsung kepikiran desain aku mau simetris atau asimetris ya. Gitu ya. Ini buat asimetris yang simple. Asimetrisnya gimana, Mas? Asimetris seperti namanya, dia miring, teman-teman. Miring gini. Ya. Kita baca judulnya atau teks, terus ke foto atau produknya, ke penjelasan lebih lanjut. Jadi miring. Dari kiri atas ke tengah ke kanan bawah. Ini juga sama ya, teman-teman ya. Dari kiri atas ke tengah ke kanan bawah. Gitu, teman-teman. Ya, banyak sekali poster-poster yang bertemanya kalau nggak balance simetris, balance asimetris, itu banyak banget. Ya, yang acak ada nggak, Mas? Ada, tapi itu dia tergantung kemampuan skill desainernya. Ada yang acak bagus, ada, gitu ya. Tapi ada yang acak akhirnya kurang bagus, ya banyak, gitu ya. Jadi lebih baik buat kita yang awal masih belajar nih, pakai dulu deh antara balance simetris ataupun asimetris. Itu dulu tipsnya. Yang berikutnya adalah empasis. Empasis itu bagaimana meng-highlight atau menggarisbawahi atau memberikan informasi pesan utama biar biar audiens itu sekali ngelihat udah nangkep, oh posternya tentang ini, udah gitu. Jadi nggak sampai, aduh gagal paham gitu ya. Ada yang komen-komen gagal paham. Nah itu, atau mungkin aku 2 menit baru paham gitu ya, baru ngetik komen 2 menit baru paham. Nah itu berarti dia fokus pesannya belum jelas. Nah, itu bisa kita empasiskan nih teman-teman nih, dilingkarin ini ya, contohnya free entry. Terus dibentuk hurufnya besar, tebal, terus melingkar kayak gini, ini juga bisa. Jadi orang baca langsung Career Expo free entry, udah selesai. Gitu ya. Ketika mereka lagi butuh tempat magang atau pengen bekerja gratis, tempatnya udah pasti ikutan gitu ya. Ini juga misalkan acara gitu ya. Nah, ini di sini tulisannya. Tulisannya di sini dilingkarin, terus kemudian si model ataupun si pembicara, misalkan nama speakers, itu dibesarkan. Nah itu, karena kalau misalkan acara ataupun event gitu kan, itu yang paling penting adalah sebuah visual, orangnya, personanya, gitu ya. Terus kemudian acaranya dilingkarin, biar orang tahu tanggalnya berapa, waktunya kapan. Nah ini juga bisa pakai temanya yang berubah warnanya ya, dirubah warnanya. Jadi tulisannya kalau misalnya kita baca semua ini she is broken, tapi kalau kita baca yang dimerahin aja jadinya he is okay. Nah, itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Cara untuk meng-highlightnya dengan lingkaran, dengan melingkar gini ya, atau berbeda size-nya juga dibedain, atau dengan warnanya yang beda. Berikutnya repetition ya. Repetition itu mengulang-ulang style desain kita, bisa konsepnya, bisa warna, penggunaan font, penggunaan elemen, itu bisa banget teman-teman. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini kita bisa bilang langsung mereka satu produksi. Kenapa? Karena kita bisa lihat konsepnya itu sama. Padahal warnanya berbeda, jelas-jelas. Elemen yang digunakan jelas-jelas juga berbeda, tergantung varian rasanya. Terus kemudian juga kita lihat yang lain, unsur-unsur yang lain juga berbeda ya, misalkan daun-daunnya itu berbeda. Tapi yang terus diulang adalah konsepnya. Ya, konsepnya semuanya sama ya, di sini ada mereknya, terus kemudian sini teksnya itu bergelombang gitu kan. Nah, itulah yang diulang-ulang. Nah, ketika kita membuat sebuah konten, itu yang diulang-ulang, teman-teman. Ketika kita bikin poster, jangan sekali-sekali satunya posternya ilustrasinya 3D ya, 3D ilustrasi. Yang satu ada lagi elemennya itu flat, yang satu lagi outline gitu. Kalau mau 3D semua. Kalau mau flat design ya, flat yang ilustrasi itu flat ilustrasi semua. Yang outline yang cuma garis-garis doang ya, garis-garis doang semua. Jadi itu repetition. Jadi itu salah satu tips ya, ketika saya juga menjadi juri, saya melihat kekonsistenan mereka menggunakan elemen-elemen tertentu. Itu teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Karena ketika sudah dilepas konten kita ke media sosial ya, ataupun ke internet, mereka akan bercampur dengan konten-konten yang lain. Kalau tidak ada repetition, tidak memiliki ciri khas. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Yang keempat, ini penting banget teman-teman, makanya saya mau sampaikan juga, white space. Ya, white space ini memudahkan orang langsung fokus ke pesannya teman-teman.
Jadi bukan berarti rame itu berarti bagus, berarti menarik, enggak teman-teman. Tapi akan lebih baik kalau minimalis, tapi pesan utamanya audiens langsung nangkep. Tuh, gimana maksudnya? Nah seperti ini. Jadi ini memang visual fotonya besar sekali, terus kemudian tapi di bagian sisi-sisi sini sudah tidak diberikan elemen lainnya. Karena apa? Karena unsur elemennya sudah diproporsikan ke foto semua. Jadi udah nggak ada elemen-elemen mungkin ya bintang-bintang atau kotak-kotak lingkaran udah nggak ada. Gitu ya teman-teman ya. Ini langsung polos aja langsung informasinya. Juga ada namanya negative space. Ya, kalau negative space ini dia ada bentuk di dalam bentuk gitu mungkin ya kata-katanya ya. Di sini ada bentuk seperti garpu atau sendok. Terus kemudian di sini ada seperti botol gitu. Nah, itu dia yang di sini yang disebut adalah negative space. Gitu, teman-teman. Itu juga bisa ya menjadi keunikan tersendiri. Gimana sampai di sini apa udah ngebul? Boleh di chat kalau yang udah ngebul. Lanjut nggak? Masih sedikit lagi teman-teman, masih ada tentang warna dan font. Boleh chat lanjut kalau misalkan masih mau lanjut. Kalau udah ngebul boleh bilang ngebul gitu. Gimana kita lanjut ngegas? Apakah udah ngebul? Udah ngebul Kak gitu bilang. Gas, oh gas lanjut. Oke, waduh lanjut dong Kak. Caps lock-nya jebol semua nih ya. Gas, gas, gas. Oke. Apa? Nguengpol, gas nguengpol. Saya minum dulu ya teman-teman ya. Gaskan Kak. Waduh, oke siap ya, kita gas ya. Berikutnya adalah font tips teman-teman ya. Font tips ini kenapa saya ngegambarin tentara? Karena font tips itu ibarat kata sebuah senjata peluru. Kalau kita menggunakan fontnya tepat, itu langsung headshot. Ya, headshot artinya maksudnya langsung menembak ke kepala atau misalkan langsung tertangkap eye catching gitu ya, langsung tertangkap mata audiens. Tapi kalau kita salah pakai senjata, yang ada bukan ke mata audiens tapi lewat sama audiensnya. Jadi nggak nangkep audiens ngelihatnya. Nah itu dia teman-teman. Memilih senjata atau memilih font tadi itu memang gampang-gampang sulit. Ya kadang-kadang saya juga butuh berjam-jam untuk memilih font yang tepat, pasangin font yang tepat. Tapi saya coba kasih tips teman-teman. Semoga ini bisa membantu mengurangi dan mengefektifkan ketika teman-teman memilih font-font yang tepat digunakan. Pertama, kurangi dulu ego kita ya teman-teman ya. Saya sadar banget ketika saya itu mulai belajar desain, saya pengen campur aduk font ya. Kayaknya bagus kalau semua fontnya itu beda-beda. Kalau bisa tiap kata beda-beda, tiap baris beda-beda. Itu waktu saya belajar desain. Ternyata saya dalemin itu salah teman-teman ya. Paling bagus itu sudah 2 cukup 3 maksimal. Ataupun kalau misalkan desain poster, informasinya banyak banget, 4 lah gitu ya. 4 penggunaan jenis font itu masih bisa ditolerir. Tapi kayak udah 5, 6, 7 kayaknya udah terlalu banyak. Dan itu akan menyulitkan audiens untuk membaca, jadi pusing ya kurang lebih. Mas kalau 1 gimana? Kalau 1 itu jadi kesannya monoton sekali teman-teman. Ya jadi nggak ada penekanannya. Karena kan kalau kita ngomong enak ya, kita ada menekan tinggi, ada merendah sekali, gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti ini, kita bisa lihat nih, berarti tegas ya omongannya, ya kata-katanya tegas karena tinggi seperti itu. Nah, terus kemudian gunakan font-font family, Mas. Cara mengubah ataupun menggabungkan font-font yang lain itu gimana? Salah satunya dengan font family aja teman-teman ya. Pilih aja font family, ketik aja misalkan nama awalnya, misalkan Montserrat, nah muncul dia, keluarga. Nah ini kita bisa andalkan font-font family. Contohnya extra bold buat judul, semi bold buat subjudul misalkan, terus Montserrat buat isinya, itu bisa. Gitu ya. Atau misalkan mau di kawin silang, kalau kata teman-teman saya, kalau lihat yang ini, fontnya itulah kawin silang. Kawin silang gimana Mas? Misalkan Montserrat extra bold buat judul, buat isinya pakai Poppins medium gitu. Terus kemudian buat deskripsi ataupun buat footer informasi lebih lanjut pakai yang extra light, itu bisa gitu ya. Asal jangan tebal dua-duanya ya teman-teman, extra bold sama bold gitu, tebal dua-duanya jangan tuh ya. Hierarkinya nanti berkurang tuh teman-teman, susunannya kurang enak dilihat. Tapi kalau misalkan bertahap itu akan lebih enak. Psikologinya juga teman-teman ada. Kalau misalkan teman-teman mau baca-baca lagi ini bisa ya. Ada serif, sans serif, script. Ini yang biasa digunakan pada umumnya paling banyak.
Jadi teman-teman bisa menggunakan serif kalau formal ya, mungkin buat LPJ atau buat sidang, kan. Nah itu desainnya yang formal-formal presentasinya. Terus kemudian kalau buat yang kasual-kasual bisa pakai sans serif, buat yang memberikan kesan personal, personal touch atau emosional bisa pakai script. Ini untuk ukuran-ukurannya teman-teman ya. Ini ukuran-ukurannya nanti teman-teman bisa lihat lagi. Gampangnya teman-teman bisa kayak gini nih teman-teman. Pilih font terkecil di dalam desain teman-teman. Yang direkomendasikan dalam dunia konten digital, font terkecil ini 12. Jadi kalau teman-teman bikin poster, usahakan lebih besar dari 12 ya. Nah, terus kemudian dikalikan 1,618. Jadi jaraknya ini segini. Ini angka sudah pakemnya. Ya cukup dikalikan aja, berarti lebih tingginya 19. Mas mau lebih gede lagi, berarti tinggal dikalikan lagi. Mau gede lagi, dikalikan lagi. Tinggal dikalikan terus. Yang penting ada angka acuannya. Ini aja teman-teman. Gitu ya. Angka acuannya adalah perkalian 16, 18. Jadi boleh lengkap, nggak harus berurut, tapi boleh lengkap. Gitu. Kita pada saat kita menggunakannya. Seperti itu. Berikutnya warna, semoga masih cukup warnanya, waktunya teman-teman ya. Minta waktu tambahan sedikit biar lebih lengkap. Nah kita nggak mungkin bikin poster seperti ini, nggak akan menarik teman-teman yang ada pusing ya. Nah ini dia salah satunya ketika kita menggunakan fontnya juga lebih dari 3 atau 4, ini banyak sekali. Warnanya juga kombinasinya terlalu banyak sehingga menjadi pusing. Jadi bukan menarik, malah jadi pusing teman-teman. Nah, gimana sih cara cari warna yang menarik? Yaitu kita tahu dulu nuansa-nuansanya, ya, nuansa warna. Karena masing-masing warna ini punya psikologinya, teman-teman. Ya, punya maknanya. Nah, ini banyak banget maknanya, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Misalkan, Mas, saya mau bikin konten atau misalkan posternya temanya tentang bertumbuh, pakai warna apa ya? Pakai warna hijau, ya, bagus ya. Terus kemudian, Mas, saya pengen dipercaya. Itu ya, ini pengen dipercaya, menunjukkan kepercayaan, terus kemudian sebuah ke open mindedan gitu ya, keterbukaan. Nah itu bisa menggunakan warna biru atau warna navy gitu teman-teman. Biasanya memang orang-orang brand-brand yang ingin dipercaya itu warnanya biru atau navy ya, karena dia biasanya brand-brand jasa. Contohnya apa Mas? Dana, terus Ajaib ya, terus apa lagi tuh, banyak pokoknya brand-brand yang menggunakan kepercayaan gitu ya. Bank Mandiri gitu ya, biasanya memang yang jasa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi psikologinya, disesuaikan lagi sama selera dan juga konten teman-teman nantinya. Nah, di sini juga ada mengkombinasikan warna teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu makna-maknanya, kita juga bisa mengkombinasikannya. Yaitu caranya dengan roda warna teman-teman, roda warna. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada sumbernya juga kalau misalkan masih belum lengkap. Nah ini teman-teman boleh simak dulu karena ini penting banget. Jadi cara memasangkannya dari roda warna, ini bisa kita pilih satu warna dulu nih. Teman-teman suka warnanya yang mana? Oh saya sukanya warna orange Mas. Oke, orange dipasangkan bagusnya apa ya? Kita lihat ini teknik yang berseberangan. Skemanya yang berseberangan. Jadi dengan warna navy. Ya, orange sama navy. Yang BTS meal kalau mungkin teman-teman masih ingat, BTS warnanya ungu, McDonald warnanya kuning. Atau menggunakan skema-skema ini warnanya pasti akan harmonis teman-teman, akan enak dilihat. Nah, Mas ada lagi nggak? Ada. Ini tadi berseberangan, yang ini bersampingan, ya kiri kanan. Contohnya Mastercard, ya, British Petroleum pom bensin berseberangan, Sprite juga berseberangan ya, Gojek, OVO juga sama berseberangan. Nah itu dia teman-teman. Banyak banget brand-brand besar yang menggunakan skema-skema analog juga. Kalau yang mau lebih berwarna ya triadik. Triadik ini segitiga ya. Seperti Indomaret ini pakai triadik ya. Merah, kuning, biru. Burger King juga sama, merah, kuning, biru. Mozilla juga sama. Gitu. Nah, coba dong mau tanya sama teman-teman nih, satu pertanyaan aja. Kalau Squid Game pakai skema warna apa nih teman-teman? Tadi ada yang berseberangan, ada yang bersampingan, ada yang segitiga. Nah, teman-teman boleh dong ketik di kolom chat nih. Sambil lihat nih semangat teman-teman tadi. Squid Game ini pesertanya warnanya hijau. Terus kemudian pink soldier-nya pakai warnanya merah. Nah, hijau sama merah artinya apa nih di sini? Coba kita lihat semangat teman-teman. Berseberangan. Wah, waduh, pada jago-jago nih, keren-keren nih teman-teman nih. Pada berseberangan ya. Oke, ini semangatnya luar biasa nih teman-teman.
Oke, benar banget perseberangan. Nah, Canva juga bisa ngebantuin teman-teman. Bukannya di browser ya, bukan di aplikasi. Ada Canva Color Hill. Nah, teman-teman di sini bisa di klik-klik aja ya tadi mau berseberangan, mau bersampingan. Jadi kita nggak cari secara manual, teman-teman. Jadi lebih mudah. Ini terakhir teman-teman, semoga waktunya masih cukup ya. Ini terakhir aja karena saya tahu teman-teman pasti mungkin sering ikut lomba poster, gitu kan. Saya coba sharing menurut pengalaman saya baik jadi peserta ataupun jadi juri. Jadi juri itu nggak hanya sekedar melihat desain tapi juga membaca informasinya. Yang namanya poster ataupun infografis itu pasti akan ada isinya ya. Nah, kita lihat isinya itu isi copy paste, isinya memang bahasa yang memang sudah mereka ketahui atau pahami, atau bahasa yang cuma diganti kata-katanya doang. Itu akan kelihatan teman-teman. Ya, karena desainer itu ngelihat sebuah desain nggak cuma 1-2 desain, nggak cuma setahun 2 tahun, tapi memang pengalamannya sudah banyak. Jadi sudah enak melihat sebuah desain yang mana yang kesannya masih kaku gitu, tapi mana desain yang kesannya luas. Nah, gimana Mas biar luas? Kita harus pahami desainnya, pahami isinya, terus kemudian baru kita ketik ya sesuai dengan kata-kata kita. Ya, karena kalau kita sudah paham pasti kita akan lebih luas menyampaikannya, akan lebih enak gitu teman-teman. Yang berikutnya riding the wave ya. Riding the wave maksudnya gimana? Wave itu kan maksudnya tren ya, ombaknya itu tren. Kalau bisa teman-teman, sebisa mungkin direlatekan dengan yang ada tren sekarang. Contohnya gimana Mas? Contohnya kayak saya tadi, ada BTS Meal saya masukin ya, karena waktu itu BTS Meal sempat viral. Ada terus kemudian ada Squid Game saya masukin sebagai contoh. Itu kan artinya saya mencampurkan tren-tren yang orang banyak tahu kepada sebuah penyampaian pesannya biar lebih relate. Nah itu teman-teman, karena sesuatu yang jadi tren itu akan lebih relate masuk ke audiens. Mas, apa aja yang bisa jadi tren? Apapun, teman-teman. Ketika teman-teman suka drakornya lagi naik daun, orang banyak tahu, bisa dicampurkan ke dalam nuansa poster tersebut, gitu kan. Pokoknya banyak deh, banyak hal yang teman-teman bisa campurkan yang lagi tren saat itu. Itu akan jadi poin sendiri ya. Poin tersendiri ketika teman-teman mengikuti lomba terus mencampurkan atau mengkaitkan tren terhadap karya teman-teman. Berikutnya ya tidak dipungkiri ya prinsip dasar desain yang saya tadi sampaikan itu udah pasti jadi poin utama ya, apakah memang sudah diterapkan semua atau hanya diterapkan satu atau bahkan tidak diterapkan, itu pasti juri-juri yang paham dengan prinsip desain pasti akan memperhitungkan itu. Terus kemudian cerita di setiap unsur. Nah, misalkan teman-teman milih warna hijau. Nah, teman-teman kasih tahu. Tadi kan sudah saya jelaskan ada psikologi warna. Nah, teman-teman kasih tahu nih, saya pilih warna hijau karena saya berharap dengan poster ataupun infografis ini anak-anak Indonesia bisa terus bertumbuh gitu kan, terus berkolaborasi. Nah, itu akan jadi satu poin yang kuat sekali teman-teman dengan cerita itu. Jadi si juri itu akan berpikir, oh ini peserta tidak asal pilih warna ya. Oh ini peserta ternyata banyak maknanya ya, gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terakhir nih tambahan aja teman-teman, tools-tools pendukung itu cari warna bisa di pikular.co. Ini enak banget. Kenapa? Karena gratis juga, teman-teman nggak perlu daftar ataupun segala macam. Ketik aja, misalkan saya di sini contohnya ketik hijab, saya ketik hijab, nanti muncul warna-warna yang nuansanya seperti hijab. Kurang lebih gitu yang pikular.co. Terus kemudian cari palet warna ya, Mas, saya udah diajarin tadi roda warna tapi masih suka bingung nih masang-masangin warna yang bagus. Ya udah kalau teman-teman mau cari yang gampang pakai Adobe Color aja ya. Pilih Adobe Color ya, ke Google Adobe Color terus pilihnya yang tren. Karena yang tren itu yang lagi trending, yang banyak orang senengin. Nah, itu bisa kita masukkan. Terus untuk menjadwalkan konten, kalau misalnya teman-teman nih mau menjadwalkan kontennya biar nggak ketinggalan ya ucapan-ucapan hari besar ataupun postingan-postingan tertentu yang harus di jam tertentu, itu teman-teman bisa menjadwalkan di Creator Studio. Ya, di Creator Studio ini gratis dari Facebook langsung, jadi jangan takut dibajak. Teman-teman bisa login bentuk Facebook ataupun juga dalam Instagram. Untuk membuat mockup, nah mungkin teman-teman bikin nih merchandise ya buat acaranya, gitu teman-teman bisa nih desain di Canva terus dimasukin ke handphone, masukin ke baju, ke tote bag, ke mug dan yang lainnya di Smart Mockups. Ini situsnya berbayar tapi yang gratisnya banyak teman-teman. Ya kita bisa manfaatkan yang template mockup yang gratisnya.
Untuk hapus background, teman-teman bisa pilih pixel remove background karena tidak mengurangi resolusi gambar ya. Gambarnya bagus ya, ini tidak terkurang resolusinya, sama backgroundnya pun sudah terhapus dengan rapih gitu teman-teman. Terakhir dari saya teman-teman, ini konsepnya, konsep desain teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung mendesain ketika oke, mau bikin acara nih, bikin posternya, langsung fokus ke desain. Jangan teman-teman. Saran saya tetap harus meriset, lagi-lagi riset teman-teman. Perbanyak referensi gitu ya. Mau bikin acara, oke, saya buka dulu Google, buka dulu Pinterest, Behance ataupun Dribbble yang isinya banyak referensi desain. Teman-teman lihat, acara-acara tuh kayak gini ya, tema-temanya, tema tertentu, pemilihan warnanya. Nah, kita pelajarin tadi. Sambil kita naikin tes kita tadi. Nah, itu kita nyambung lagi di awal. Baru kita eksekusi desain dan terakhir endapkan. Endapkan ini kita tinggal dulu, terus kemudian kita lihat lagi desain kita. Itu akan bisa memaksimalkan atau menambahkan ide-ide baru dari desain kita. Terakhir teman-teman, jangan hanya dicatat, juga jangan hanya disimak aja teman-teman, tapi ada baiknya kita langsung praktek. Segitu aja teman-teman dari saya. Mungkin teman-teman boleh keep in touch di Instagram, ada di @syamasfitria, di YouTube juga ada Syamas Pinastika, TikTok saya juga ada Syamas Fitria. Kalau mau join grup Telegram tinggal klik aja di sini, nanti masuk ke grup Telegram. Kalau mau belajar lebih lanjut boleh ke kelas saya, kelas Klinik Canva. Seperti itu teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Boleh dong ketik dulu di kolom chat kalau ngerasa insightful, tulis Veteran Yogyakarta keren. Gitu ya. Kalau misalkan ngerasa bermanfaat banget materinya, ketik Veteran Yogyakarta keren. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ini Kak. Ini pasti yang biasa pada megang Canva pasti pada wah jadi tambah lebih paham. Yang belum juga tambah paham pastinya. Iya, semoga nih teman-teman. Wah, masih semangat banget loh. Teman-teman di sini semangat-semangat banget. Keren-keren. Iya dong Kak. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita percepat aja nggak sih Kak? Karena ini udah ada beberapa pertanyaan kan. Boleh. Mungkin mereka juga pada udah nggak sabar. Siap, gak apa-apa, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Aziza. Mungkin aku bacain aja ya Kak. Ya, boleh. Aziza izin bertanya Kak, melihat font pada Canva itu banyak sekali. Apakah ada kriteria tertentu dalam penggunaan agar hasil desain kita tuh lebih menarik? Seperti mungkin ketika membuat poster, makanan, poster event, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini bagus banget pertanyaannya Kak Aziza. Boleh saya jawab dengan praktek sedikit, Kak? Boleh Kak, boleh banget. Pokoknya saya sharing semua deh yang saya tahu ya, tips-tipsnya teman-teman. Nah, buat pemilihan font sebenarnya, nah saya coba yang kosong dulu ya di sini. Kita ke teks, tambahkan judul dulu. Nah, kan font di Canva ini banyak sekali di sini ya. Nah, pasti disuguhkan awal-awal kayak gini teman-teman. Teman-teman klik ke pencariannya sekali aja. Nah, nanti muncul topik-topik atau tema-tema dari font-font tersebut. Ini ada yang display, ada yang curly, ada yang bold, ada apa lagi nih, slab serif dan lain-lain. Itu ini banyak banget. Kalau ke sini-sini itu banyak sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Nih ada Hangul tuh ya, yang Korea-Korea gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka. Nah, terus kemudian ada banyak banget. Nah, kalau buat di judul-judul gitu ya, cuman tulisan sederhana, tulisan satu doang, nah itu bisa pakai yang display, itu ya judul-judul display. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya ya, extensionnya buat makanan gimana? Kalau buat makanan, saran saya pakailah font-font yang ujungnya tidak lancip. Ya, nih, kayak gini lancip ya, ini nggak kurang bagus buat makanan, teman-teman. Ujungnya jangan lancip. Banyak kok font-font yang ujungnya nggak lancip, contohnya kalau nggak salah Moher. Nah, Moher ini ujungnya ujungnya dia rounded. Nah, kayak gini teman-teman. Saya deketin mungkin biar lebih jelas. Nah, ini kan kelihatan sekali ya bedanya ya. Ini lancip, yang ini dia rounded, bulat-bulat gini. Mungkin teman-teman bisa sering lihat kalau di toko-toko makanan, ya makanan-makanan ringan atau toko-toko boba biasanya pasti menggunakan font-font seperti ini tuh, boba. Nah, kan bagus banget ya. Ketimbang ketik boba pakai ini. Boba. Nah, kayak gitu teman-teman mungkin tipsnya.
Semoga menjawab ya Kak Aziza ya. Oke, aku juga mau ngingetin buat peserta yang lainnya, ini boleh banget tanya-tanya, boleh ditulis di kolom chat atau mau di fitur raise hand, langsung tanya aja, itu boleh banget kok. Ini Kak, ada lagi nih Kak yang tanya, dari Kak Karnadio. Ya Kak, silahkan. Boleh? Aku bacain ya Kak. Ya, boleh. Jadi, bagaimana cara menyampaikan informasi dalam poster tanpa mengganggu poster dengan tulisan yang terlalu banyak? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi tadi ya, di tips pertama, pahami isinya. Kalau kita bisa memahami isinya, pasti kita bisa menceritakan itu dengan singkat, teman-teman ya. Sesingkat-singkat mungkin itu lebih bagus. Jadi memang poster itu namanya poster kan isinya adalah poin-poin penting saja. Nah, itu kita bisa bikin poin-poinnya. 1, 2, 3. Karena kalau ketika kita kayak cerita atau mungkin kayak artikel tuh berparagraf-paragraf, orang langsung tidak tertarik melihat posternya. Tapi ketika kita pisah-pisah 1.1, poin 2, poin 3 itu akan jadi menarik karena terkesannya oh sedikit-sedikit nih tulisannya. Jadi orang yang tadinya nggak mau baca jadi tertarik ingin membaca. Gitu teman-teman. Semoga membantu ya. Oke, membantu sekali sih Kak pastinya. Ini ada lagi nih Kak. Ini Kak Zena mau bertanya langsung nggak nih Kak? Bisa loh Boleh kalau unmute. mau. Boleh. Silahkan. Silahkan Kak. Sebelumnya, salam kenal Kak. Namaku Zena Mutiara dari UPN Veteran Yogyakarta, Angkatan 2021. Izin bertanya. Jadi, Canva itu bisa buat freelance, apa harus kerja di perusahaan sama seperti Kakak sih? Makasih. Oh, bisa buat semua, bisa buat semua. Canva bisa buat semuanya, bisa buat UMKM, freelance, buat pekerjaan, itu bisa semuanya kok. Bisa kita manfaatkan asal yang pernah saya mention di konten ya, elemen-elemen Canva jangan berdiri sendiri. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya contohnya di Canva ada elemen gambar kucing. Contohnya di Canva ada elemen kucing ya, lucu gitu. Terus kita cetak jadiin baju, bajunya kita jual. Itu nggak boleh karena cuman elemen si kucing itu sendiri. Tapi kalau misalkan kucingnya kita kecilin, mungkin di kiri dan kanan, terus di tengahnya ada tulisan apa, misalkan kegiatan mahasiswa pecinta binatang, gitu ya. Nah itu jadiin merchandise itu boleh teman-teman. Karena elemennya itu jadi satu kesatuan, jadi desain saling mendukung, bukan desain utama yang berdiri sendiri, kurang lebih. Mudah-mudahan bisa dibayangkan ya teman-teman. Gini Kak, maksudku tuh, misalkan aku masih mahasiswa ya, nah itu bisa nggak sih ngehasilin uang dari Canva tanpa, maksudnya tanpa misalnya cetak di tote bag, cuma desain tak gitu bisa nggak? Maksudnya kakak bikin desain, terus jual di Canva atau gimana Kak maksudnya? Mohon Iya maaf. gitu. Kalau jadi Canva kreator itu bisa Kak. Kayak saya bikin template di Canva itu bisa. Itu ya, bikin template di Canva terus itu nanti setiap orang yang menggunakan template-nya itu saya akan mendapatkan itu ya beberapa persen gitu. Jadi ada persenannya. Jadi makanya ketika orang bayar pro, nah itu uangnya itu sebenarnya dialokasikan kepada si Canva kreatornya. Dan itu masih belum buka lagi di Indonesia, nanti kalau udah buka saya akan umumin lagi. Terus kemudian juga ada namanya Canva kontributor. Nah, kalau Canva kontributor ini dia yang menginput atau mengupload elemen-elemen dari Canva. Nah, itu teman-teman tinggal ketik aja ya di Canva, terus di Google, ketik Canva kontributor, nanti teman-teman bisa daftar di situ. Nah, cuman pas pendaftarannya memang tidak bisa langsung lolos gitu ya, elemen-elemen pasti akan diperiksa sama Canva sedemikian rupa, kalau misalkan memang layak akan lolos gitu sih. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke Kak, ini ada pertanyaan nih dari Kak Widi Utami. Ini Kak Widi mau on mic langsung apa aku bacain Kak? Boleh. Kalau mau on mic boleh Kak. Oke, mungkin aku bacain aja kali ya Kak. Pertanyaannya tuh, poster kan termasuk dalam karya seni. Nah, untuk menentukan estetika per individu kan berbeda-beda. Kalau dalam lomba kan ada
kriteria persenan penilaiannya. Nah, kira-kira ini agar memaksimalkan dalam kriteria penilaian, bagaimana ya Kak, selain dari yang dijelaskan Kakak tadi? Sebenarnya yang saya jelasin itu udah lengkap semua, teman-teman. Benar, sifatnya itu ada selera ya. Mungkin juri itu punya selera masing-masing atau ketentuan masing-masing. Tetapi yang tidak bisa dihiraukan adalah prinsip dasar desain, karena itu udah pondasinya. Gitu ya. Ketika kita menerapkan prinsip dasar desain secara benar, nggak akan ada yang bilang juri bilang itu desainnya jelek. Itu saya berani bilang kenapa? Karena memang prinsip dasar desain itu satu poin atau satu pondasi utama, teman-teman. Ibarat kita bikin rumah, kalau bikin rumah itu pondasinya nggak kokoh, mau rumahnya itu seestetik gimana, tapi rumah itu bobrok, nanti ketika ada bencana alam atau apa, nanti bisa mudah rubuh. Tapi ketika kita bikin rumahnya minimalis aja, tapi pondasinya itu kuat, benar-benar kuat, dipasangnya benar, itu ketika ada bencana alam pun tidak akan rubuh. Itu mungkin teman-teman. Yang dikuatin adalah prinsip dasar desain. Memang itu harus diperdalam buat teman-teman semua. Perdalamnya gimana? Perbanyak baca dan latihan juga tentunya. Itu sih. Oke, makasih Kak. Ya, sayang banget ini pertanyaannya. Aku tutup dulu ya teman-teman. Karena ini selanjutnya adalah aku mau bacain rangkuman tadi, materi dari Kak Syamas yang keren banget ini. Rangkumannya itu dari tadi, hal yang pertama harus dilakukan adalah pertama kita tuh harus melatih dulu tes kita itu apa. Selain itu, apa saja sih yang ada di Canva tadi? Udah dijelasin kan, ada tools, template, unggahan, teks, elemen, foto, dan video, dan lain-lain. Nah, selain itu tuh ada prinsip dasar yang dapat kita lakukan, seperti balance. Nah, balance ini ada dua, yaitu simetris, adalah tuh mengurutkan dari atas ke bawah, jadi urut ya teman-teman. Dan yang kedua itu asimetris, adalah teksnya nih bisa miring kayak gitu. Yang kedua ada emphasis, meng-highlight fokus pesan kita. Yang ketiga ada repetition, yang keempat ada white space, memfokuskan pada pesan utama. Kalau kita mau ikut lomba poster, Kak Samas ini juga punya tipsnya nih, yaitu yang tadi pertama kita harus memahami isinya, reading the way. Ketiga, prinsip desain. Keempat, cerita di setiap unsur. Dan yang terakhir adalah tools pendukung. Oke, mungkin acara berikutnya adalah penyerahan sertifikat yang diserahkan oleh Saudari Elsa Nuraini selaku Ketua Pelaksana. Sebelumnya saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Syamas yang telah bersedia memberikan materi yang sangat luar biasa ini ya. Berikut sertifikat yang dapat kami berikan kepada Mas Syam sebagai apresiasi sekaligus kenang-kenangan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan ilmu yang sudah didapatkan dapat diterapkan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Mas Syam. Mungkin bisa menyampaikan dua patah kata. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya terima sertifikatnya. Mohon maaf juga jika ada kekurangan, ya mohon dimaafkan. Dan kalau ada baiknya, mohon disebarkan seluas-luasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Elsa dan terima kasih juga Kak Syam udah datang dan mengisi acara siang hari ini. Semoga kita semua dapat manfaatnya ya. Amin. Semoga kalau saya pulang kampung ke Jogja bisa main-main sama teman-teman ya. Wah, boleh Kak, boleh banget itu. Iya. Saya di Siraman teman-teman, mungkin kalau tahu ada. Iya Kak, nanti bisa itu kita main-main bareng ya. Iya, boleh. Oke, nggak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung acara.
Jadi selanjutnya sebelum acara kita akhiri, silakan untuk para peserta dimohon mengisi link presensi yang telah diberikan pada kolom chat. Setelah itu akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama. Untuk itu kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kepada teman-teman panitia yang bertugas saya persilahkan. Oke, baik. Ini on cam dulu ya. Soalnya yang on cam masih sedikit. Oke, aku mulai ya. Ini slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih panitia. Dengan berakhirnya sesi foto bersama ini menandai usainya acara pada siang hari ini. Saya Fania sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator, mohon pamit undur diri. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman juga, buat panitia udah mengundang siang hari ini ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat, nanti bisa disebarkan ya, bisa di-share ini ya presentasinya ke peserta aja gitu teman-teman. Saya juga mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.